Lah sing arep cilik iku Kemen candi bayi. Kemen candi bayi. Oke. Dek iku nangis saya ngasakno bareng-bareng gak kena. Setelah jam 2 pagi kita mendirikan tenda. Paginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan kita di... Apa yang terjadi aktivitas pagi hari? Bangun jam berapa Mas Ervan? Untuk masalah pagi ku nanti aja. Ini bahas masalah malam. Oke, ada cerita nih, Kita Mas. setelah mendirikan tenda waktu itu kan posisi ada 3 orang perempuan itu kedinginan guys. Dia itu tidurnya itu sangat nyenyak tapi ngorok. Gitu. Siapa ini Mas Ervan? Kamu. Sorry ya, saya nggak pernah ngorok. Sorry, saya nggak pernah ngorok BTW. Oh ya ada empat Maaf, ini fitnah ya. empat perempuan yang sedang tidur. Dia itu Maaf guys, ngorok. ini fitnah. Ngoroknya itu di tenda yang yang kedua yang tengah. Nah di dalamnya itu ada Fatime, Wah guys, dan Nadira dan satunya Safira. Antara orang 3 itu ada yang ngorok. Posisi saya itu kan sedang masak sama senior kita Mas Daus, masak UT gorengan. Iya betul. Masak UT itu sampai jam, kalau enggak salah itu sampai jam 4 pagi. sampai kiroah masak sama masak tempura, pentol, Nasi. dan lain-lain. Pas waktu sudah matang semua, sudah rampung semua, berhubung mata ini tidak bisa Makan. tidak bisa melek dengan jelas. Oleh karena itu saya putuskan untuk tidur, tinggal Kang senior kita Mas Daus yang sedang masak di luar tenda. Pada waktu saya tidur, tiba-tiba saya dengar itu ada seorang teman kita yang namanya Nadira dan Safira itu. Saya terbangun itu gara-gara mereka, karena dia kan apa ya namanya? Apa lu? Rame di luar tenda itu. Iya itu ya bahas apalah, ya itulah, ya gibah lah, sampai membangunkan saya. Oke, sudah ya. Ya, Sudah, setelah gitu, itu bergantian. Berarti mungkin ya pada malam hari itu kita ada yang selalu terjaga. Awalnya Mas Ervan sama Mas Faiz. Kemudian Mas Ervan tidur, Mas Faiz masih bangun. Kemudian Mas Faiz menuju tidur, Nadira sama Vira bangun. Jadi mungkin memang selalu ada yang bangun ya. Kemudian Mas Ervan ikut terbangun gara-gara Mbak Nadira sama Vira itu rame. Oke, setelah itu jam berapa ya Mas Ervan sudah bangun? Kalau enggak salah itu jam 5 antara 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Mas Mirca bangun jam berapa? Saya bangun jam 8 guys. Oh my god. Oke, Mas Mirca bangun jam 8. Oke, jadi pada pagi hari saya itu tidur mulu. pada pagi hari itu kita nggak sampai ke puncak dini hari kayak biasanya, enggak. Jadi karena memang
kita sampai di tempat campnya aja udah terlalu pagi, jam 2 baru nyampe tempat camp, udah terlalu kelelahan dan kedinginan. Akhirnya itu tadi kita masih jam 6, jam 7, jam 8 pagi kita masih bermager-mager ya di tenda kita masing-masing. Akhirnya jam 8 ya mulai ada aktivitas itu. Mulai pada bangun. Jam kalau nggak salah itu sekitar jam 6-an. Jam 6 ya. Ada senior kita yang sedang bermasalah dengan perut. Entah kenapa dia tiba-tiba lari ke semak-semak. Dia itu membawa tisu sama air kalau nggak salah. Entah kenapa dia itu lari ke semak-semak. Dan ternyata dia sedang membuang kotoran dan sangat-sangat apa sih? apa? Tahu. Sangat-sangat bau. Bangsat kau. Baunya itu loh nggak enak nyampe ke tenda. Lah pas saya di tenda kan posisi saya akan makan gitu loh, tiba ada bau tak sedap. Ternyata senior kita Kang Faiz yang sedang Oke, pagi harinya itu tadi jam 7, 6, 7, 8 lah itu udah mulai aktivitas lagi. Ada yang menjemur pakaian yang basah semalaman, ada yang melanjutkan masak, ada yang makan, ada yang baru bangun tidur itu Mirza, ada yang sudah foto-foto. Ya akhirnya setelah aktivitas itu gimana Mas? Apa yang aktivitas kita selanjutnya apa? tidur. Kalau saya Tidur lagi ya Mas Arfan? Saya nggak tidur, saya langsung ke puncak sama Mbak Nadiro. Ya itu ternyata Berdua, dari berdelapan kita itu Mirza sama Nadiro memutuskan untuk submit ke puncak berdua dulu, karena pada saat itu yang lain itu sudah merasa lelah. Akhirnya Mirza dulu, kamu dulu lah yang naik gitu kan. Akhirnya gimana Mas Mirza, diceritakan waktu naik sama Nadiro berdua. Ya waktu itu saya memutuskan puncak berdua sama Mbak Nadiro. Itu mulai pukul jam 9. Terus naik sampai puncak kira-kira 1 jaman lah, jam 10 sudah sampai ke puncak. Di situ mau sampai puncak ada pemandangan bagus itu lah, view-nya bagus. Ini saya foto-foto sama Mbak Nadiro. Terus ke puncak ada satu grup kalau nggak salah, satu grup turun, katanya 5 menit lagi Mas sudah sampai puncak. Semangat. Saya terus melanjutkan ke puncak. Ada satu grup lagi masih ngecamp di situ dan saya foto-foto, kemudian saya turun lagi. Sudah langsung kembali ke camp ya. Oke, setelah kembalinya Mirza sama Nadiro ke tempat camp, ternyata itu membawa info yang membuat teman-teman yang lain tertarik. Ternyata deket banget gitu. Sayang kalau nggak ke puncak udah nyampe sini gitu. Jarak dari tempat camp ke puncak 1 jam ya? 1 jam kurang. Itu real ya, karena kalau di pendakian kan 5 menit lagi gitu. Tapi ini real 1 jam. Jadi perkiraan Soalnya saya lari. iya agak cepat juga sih ya perjalanannya. Akhirnya diputuskan kita dan teman-teman semuanya, semua ya, Nadiro sendiri ya? Tinggal Nadiro. Oh ya, akhirnya Nadiro memutuskan untuk diam di tenda karena merasa sudah capek, sudah sampai di puncak itu. bukan Lapar. capek, dia Apa? itu perutnya agak sakit. Oh iya, itu ya, jadi Iya. Nadiro perutnya sakit, Agak kita bermasalah. bertujuh naik ke puncak. Tuh, berenam lah kita. Oh iya, mama kali ceritaan dong yang ketinggalan the base camp situ. Jadi terus Oke, yang poin ke akhir. Oke, kita naik berenam menuju puncak. Mungkin gimana perjalanan menuju puncak Mas Epan bareng-bareng itu? Gimana kesannya? Medannya? Spira. Medannya sih
nggak terlalu terjal terjal. Jangan. medannya itu nggak terlalu terjal, biasa aja, namanya juga pendaki. Ya Udah. gitu aja, B aja, B biasa, namanya juga pendaki, kita naik kan Banyak biasa. landainya. Cuma takut aja, Takut apa, Mas? Apa yang terjadi? kanan kiri itu jurang itu. Mungkin di sepanjang perjalanan menemukan jalur apa saja? Menemukan Candi Pura dan Candi Naga lah, kalau bisa itu pas waktu di Candi Naga ke atas, naik ke atas itu kalau bawa keril itu harus hati-hati, kalau turun juga harus hati-hati, karena itu naiknya itu kalau nggak salah itu sekitar berapa derajat ya? Kemiringannya itu kalau nggak salah itu 45. 45 derajat, 45 derajat kalau nggak salah. Soalnya untuk masalah untuk tanahnya itu agak-agak licin guys, Seperti pasir. jadi usahakan kalau naik ke atas atau turun itu hati-hati. Lanjut Mas Erwan, mungkin itu tadi gimana jalur menuju ke puncak, apakah susah atau tanah atau pasir, batu, apa gimana kondisi medannya? Kondisi medannya itu tanahnya itu agak-agak licin, karena waktu itu kan posisi kan setelah hujan, jadi kita harus berhati-hati kalau ada yang mau camp di atas, harus hati-hati soalnya licin. Bahkan katanya kalau apa ya, banyak ya yang mengalami patah Banyak tulang, patah kaki, patah ya, itulah. hati juga. Patah hati juga adalah itu di jalur menuju ke puncak itu tadi, karena jalannya yang licin, orang itu kadang terkesan meremehkan, jadi turunnya itu berlari, akhirnya terjatuh, terperosok, dan banyak yang mengalami kecelakaan itu tadi. Akhirnya naik. Oh iya, katanya Mas Ervan tadi yang mau camp di puncak lebih hati-hati, berarti bisa ya? Bisa. Camp di puncak bisa. Bisa. Emang kemarin ada Mas yang camp Banyak, kalau enggak salah sekitar 4 atau 5 tenda. Berarti lumayan ya. Gimana kondisi puncak? Berarti lumayan datar ya sampai bisa ditempati camp itu. Oh ya, memang. Oh, iya. Itu ya buat teman-teman juga bisa kalau mau camp di puncaknya. Tapi kalau kondisi kira-kira badai, angin gimana Mas Erwan kira-kira? Kalau angin, soalnya saya gimana ya? Soalnya saya belum pernah camp di sana. Di atas. Tapi kalau angin ya di semua gunung itu pasti ada angin atau badai. Gitu. Ya. Oke, jadi itu tadi sedikit info buat teman-teman bahwasanya di situ bisa untuk ditempati camp di puncaknya langsung. Cuma itu tadi harus hati-hati saat menuju ke puncaknya di atas jalur Candi Naga. Setelah sampai di puncak, kemudian turun ya, perjalanan turun berapa menit dari puncak ke tempat camp? 20 menit kalau tidak salah. Iya. Betul. 20 menit, 15 sampai 20 menit. Kalau jalannya agak cepat ya mungkin 15 menitan lah sudah sampai. Turun di tempat camp jam berapa itu Mas Mir? Kira-kira semua sudah kembali itu. Sebelum turun? Ya kira-kira jam 12-an gitu. Ya kira-kira jam 12-an. Oke, jadi jam 12 siang itu sekitar duhur kita masih di lokasi camp. Kemudian itu gimana Mas Ervan selanjutnya? Langsung turun apa masih di situ lagi? Masih di situ. Kita kalau aku sih tidur dulu. Soalnya kan capek. Tidur terus teman-teman, jangan gitu ya, kita pendaki suka tidur ya, Kita makan asalkan rebahan, bisa pulang dengan selamat.
Oke, setelah tidur kira-kira turun packingnya jam berapa? Turun jam berapa Mas Mirja? Kalau tidak salah, Mas Ervan. Mirja bukan saya. Oke, Mas Mirja dulu gimana? Setelah turun dari puncak apa yang dilakukan Mas Mirja? Apakah tidur sama Mas Ervan? Saya makan, saya lapar. Makan sop ya, sop. Enggak tahu kamu yang makan bukan saya. Gimana? Makan apa Mas Mirja? Yang jelas Makan cerita. nasi buatannya senior kami, Mas Faisal sama Mas Ervan. Tadi malam saya makan itu kayak ada airnya, jemek. Enggak Basah. tahu. Namanya sup kan basah. Emang ada sup Nasi. kering. Nasinya. Oh ya, oke. Sorry guys. Oke, lanjut. Setelah itu mungkin gimana Mas Mirja? Packing jam berapa? Packing kalau nggak salah ya sekitar jam 1-an lah, jam 1, Dua. jam 2, jam 2 nggak turun, Oh iya, jangan tahu ada. jam 2 itu turun nggak? Oh ya, itu ya. Setengah 2 kita mulai packing, jam 2 ya kita Jam mulai 2 kita turun. mulai turun. Gimana itu kondisi perjalanan turun Mas Ervan? Mungkin apa yang terjadi di jalur turun? Sangat Jam itu. panas sekali. Udah. Ya begitu panas. Mas Mirja mungkin apa Iya. kesan saat turun? A few moments later. Oke, itu kemudian kita turun. Apa yang terjadi di jalur turun? Berapa menit kira-kira sampai ke base camp lagi? Kira-kira jam apa ya? Jam 4 iya. Loh, tak jam berarti jam 3. 3 dan saat di bawahnya lokasi kita camp kan ada sungai apa? Sungai Talang. Sungai Talang. Di situ saya Kita ambil air. istirahat di situ, kita mau ambil air karena di situ itu ada air sedikit buat kita minum sama cuci muka. Oke, jadi itu ya, karena memang habis hujan, sungai Talangnya masih ada sedikit sisa air itu. Lanjut, kemudian gimana proses ke jalur turun? Apakah bisa langsung cepat, lancar, atau apa ada yang gimana? Mungkin setelah pos 1 sebelum base camp. sebelum base camp itu kan ada 2 jalur. Itu aslinya belok kiri, itu saya belok kanan. Dan situ ya teman-teman tersesat, salah jalur. Itu ada teman kami satu itu yang mukanya mau merah sampai dia emosi. Oke, jadi andaikan itu kesasarnya dilanjutkan, tersesatnya itu turun di pemandian ya. Pemandian. Di pemandian Jolotundo. Oh iya, andaikan kesasarnya Panas. dilanjutkan itu kita nyasarnya ke pemandian Jolotundo. Jolotundo. Itu karena kita sudah menyadari bahwa sedikit salah jalur, akhirnya kita kembali ke jalur yang benar. Jalur yang sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Halo, Pak. Oke, setelah itu sampai di base camp jam berapa Mas Mir? Sore ya, kira-kira jam 4 jam 3 iya. Oke, asar ya. Asar sudah, kira-kira setelah asar lah sudah sampai di base camp. Terus gimana selanjutnya Mas Ervan? Jadi kita sampai base camp itu jam 3. Di sana itu kan teman kita kan ada satu teman kita laki-laki, dia itu nggak mau naik karena dia nggak tahu alasannya gimana ya. Gak ada baju kering katanya. Nggak ada baju keringnya. Iya, kehabisan sama sekali, di badan pun nggak ada dia. Kita disambut
seperti raja sama teman kita yang satu itu. Kemudian kita ke di situ kan ada tempat makan, kita kumpul di situ, kemudian kita makan-makan di situ, kemudian kita repair untuk proses perjalanan pulang yang sangat melelahkan. Oke, sudah sampai di base camp setelah asar ya. Oke, kemudian langsung makan di warung, kemudian pulang jam berapa itu Mas Er? Pulang kalau tidak salah jam 4 atau setengah 4 atau setengah 5. Ya itu sekitar Soalnya setengah saya 4. tidak lihat jam. Akhirnya perjalanan kami ke Gunung Bekel selama 2 hari, Sabtu dan pulang Minggu sore telah selesai. Kemudian kita ya menuju perjalanan pulang dan alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat, alhamdulillah, meskipun dengan keadaan yang sangat melelahkan. Mungkin dari sini, dari Mas Mirja, apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan kalau teman-teman mau mendaki ke Gunung Bekel? Silahkan Mas Mirja. Ya guys, jangan lupa membawa kresek atau mantel. Jeruni kan? Sempat. Tolol banget. Tolol. Apa sih? Lah kok pengarane jeruni kayak betul sempat. Aduh, angel. Saya kalau mendaki jangan lupa dan saya kalau mendaki waktu hujan jangan lupa carrier-nya dalamnya dilapisi kresek biar barangnya tidak ada yang basah guys, seperti kami tadi. Ya ceritanya mau gitu ya. Oke, sudah Mas Fir. Sudah. Untuk Mas Erpan gimana? Pesan dan kesan juga boleh yang ingin disampaikan dari Gunung Bekel? Untuk saya ya itu tadi, kalau kita mau mendaki kita harus packing dengan rapi. Kalau bisa dalamnya itu dilapisi plastik biar kalau cuaca kan, kalau kadang cuaca itu kan ada yang panas ada yang hujan. Pas waktu hujan itu kita harus jaga agar air itu tidak bisa masuk ke dalam carrier itu. Makanya kita harus jaga-jaga plastik buat isi carrier tersebut lah. Untuk carrier-nya harus dimanteli juga, dilapis apa overan ini Dilapis. Dan cover. nah kalau bisa carrier-nya itu dikasih rain cover biar nyaman gitu. Oke, itu tadi dari Mas Erpan dan Mas Mirja. Mungkin sekilas dari saya untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, bahwasanya ketika kita datang ke gunung, kita adalah tamu, maka jaga baik-baik dan jangan pernah merusak apa yang bukan milik kita. Kalau yang mau ke Gunung Bekel itu adalah banyak tersisa sejarah dari situs-situs sejarah, karena memang di jalur Jolotundo yang searah dengan Gunung Penanggungan juga itu masih banyak tersisa peninggalan zaman masa lampau. Jadi mungkin hati-hati untuk yang mau ke Gunung Bekel, jaga hati, jaga sikap, jaga mata, jaga ucap. Oke, terima kasih dari kami bertiga dan sampai jumpa di channel Konco Dolan Adventure dan sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita kali ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.